itu bagaimana kemudian baik secara sosial maupun secara ekonomi dia mendapatkan kepastian hukum. Orang itu kalau kenyang itu nggak mungkin merusak hutan. Alam ini harus dijaga, tidak boleh dirusak dan tidak boleh dibiarkan kemudian rusak dengan sendirinya. Halo, selamat datang kembali pemirsa dalam podcast Suara Dewan, dan tentunya di sini masih bersama saya Aci Wilfa, dan tentunya Aci tidak sendiri. Di sini Aci sudah bersama dengan anggota Komisi B dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Haji Raufik. Cak Raufik, apa kabarnya hari ini, Cak? Baik. Sehat, Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kesibukannya apa nih sekarang, Cak? Ya, urusan-urusan dewan aja. Urusan dewan. Rapat-rapat. Pekerjaannya dewan dan iya, rapat-rapat. Makasih juga, Cak. Ya. Sudah main ke podcast Suara Dewan. Oke, sama-sama. Gimana rasanya, Cak, main ke podcast Suara Dewan, Cak? Ya, apa ya? Ini kan media baru kita ya. Ya. Di periode ini saya kira ini menyempurnakan dari media-media yang ada. Artinya anggota dewan kan bisa menyuarakan apa saja lewat apa saja yang dia miliki. Nah, podcast ini saya kira instrumen baru yang digagas oleh sekwan kita, yang kemudian ya ini menjadi bagian dari yang harus kita kerjakan juga sebagai media informasi untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang saya kira perlu disampaikan ke masyarakat. Oke, Cak, ini kan kita baru pertama kali ketemu nih ya. Nah, ini juga pemirsa kan mungkin masih belum tahu nih siapa sih sosok Cak Raufik ini gitu. Mungkin boleh dong, Cak, mungkin diceritain nih awal mulanya kok bisa jadi legislator tuh dari mana? Mungkin bisa diceritain nih ke pemirsa, Cak. Ini panjang kalau diceritakan. Ya, saya sebetulnya jadi anggota dewan sejak reformasi. Pada saat reformasi. Pemilu 1999. Oke. Saya masuk di DPR provinsi. Kemudian pemilu 2004 saya masuk lagi. Setelah itu istirahat sebentar. Saya baru masuk lagi di 2019. Jadi ada istirahat di tengah lah. Jadi legislator ini bukan hal baru lagi berarti ya, Cak? Ya, orang mengatakan begitu. Gitu ya, Cak. Senior nih ya berarti ya? Di politik nggak ada senior junior. Oh, nggak ada ya? Oke. Yang ada itu siapa bisa memanfaatkan momentum apa dan kemudian bisa mengawal aspirasi masyarakat, mengaktualisasikan diri dan diterima, itu aja. Itu ya. Kalau basic sebelumnya, Cak saya ini apa ya? Orang mengatakan aktivis lah. Aktivis, oke. Saya pernah jadi ketua PMII di Malang di tahun lama. Juga pernah jadi ketua Ansor Jawa Timur. Jadi itu juga di tahun lama, di tahun 2000-an. Tahun 2000. Berarti memang basicnya seorang aktivis gitu ya, Cak ya? Ya, begitulah. Oke. Kalau aslinya dari mana, Cak? Saya dari Kediri. Kediri? Dari Kediri, kemudian ya biasa. Orang dulu kan, anak dulu kan biasa melanglang buana. Apalagi aktivis, Cak. Sekolah di Malang, nggak pernah pulang, terus kemudian ya. Waduh, nggak pernah pulang, Cak. Nggak pernah pulang. Ya sekarang bertempat tinggal di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Sidoarjo gimana cuacanya sekarang, Cak? Ya baik-baik saja. Sekarang kan cuaca hujan. Lagi cuaca hujan. Harus sehat juga ya, Cak ya? Iya. Iya, oke. Cak, ini kalau nggak salah, berarti kita udah kenal nih. Berarti Cak Raufik sendiri ini memang backgroundnya seorang aktivis, cukup relevan lah ya. Artinya dengan seorang legislator begitu ya. Dan ini dari Komisi B. Ya. Kurang lebih di ekonomi lah ya. Ekonomi dari fraksi Partai Gerindra untuk Dapil Gresik Lamongan. Itu Dapil 13 kalau nggak salah ya. Dapil 11. Oh, Dapil 11. Oh iya benar, Dapil 13. Dapil 13 ya, Gresik Lamongan. Kalau dari ini masyarakat Gresik Lamongan sendiri gimana situasinya saat ini, Cak? Ya situasinya baik-baik saja. Baik-baik aja ya. Cuma memang dua kabupaten ini sebetulnya sedang menjadi primadona kan, terutama Gresik ya.
Gresik ini akan menjadi kabupaten yang mungkin akan mengejar Bojonegoro ya. Kalau Bojonegoro kan ada Exxon mobil, ada sumber migas. Di Gresik ini dengan KEK, kawasan ekonomi khusus di JP itu, kemudian di situ ada hampir 3.000 hektar, kemudian menjadi satu kawasan ekonomi khusus yang ini sedang berproses kan. Yang terakhir mungkin smelter yang yang harus dibangun dan dikerjakan pengolahan di Gresik itu, yang itu mungkin akan memberikan pendapatan sangat tinggi sekali, mungkin per tahun sekitar 60 triliun mungkin. Itu smelter dari yang pusatnya dulu penggalian eksplorasinya di Papua itu, dari berbasis emas itu ya. Menghasilkan emas, tembaga, macam-macam itu. Berarti lagi antara mau jadi primadona ya Gresik nih ya. Karena memang juga kawasan industri. Kawasan industri. Begitu ya, dan Cak ya. Penyangga Surabaya. Cak, ini kan kebetulan tema yang kita hadirkan saat ini luar biasa, soal perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Ini kan masih relevan ya Cak ya dengan Komisi Cak Rafiq sendiri. Sangat relevan Mitra ya. saya. Mitra ya. Nah ini Kehutanan. mungkin sebelum kita jauh membahas soal implementasinya seperti apa, kemudian kondisi areal perhutanan kita seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga perhutanan sosial sendiri itu apa sih Cak sebenarnya? Jadi begini, hutan di Indonesia ini dengan segala fungsinya ya. Ada fungsi keseimbangan alam, ada fungsi ekonomi, kemudian keseimbangan termasuk kelestarian ya. Kemudian perlindungan terhadap satwa dan macam-macam lah. Ada hutan lindung, ada banyak fungsinya lah ya. Banyak fungsi dan di situ ya secara umum ya. Dan itu semua dikuasai oleh BUMN namanya Perhutani. Dan itu ya tinggalan era lama ya. Pada saat setelah reformasi dan waktu Bu Menterinya Bu Siti Nurbaya itu, kemudian dulu kementeriannya jadi satu, Menteri LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kan dipisah. Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu Bu Nurbaya itu kemudian mengeluarkan keputusan menteri. Keputusan menteri di tahun 2021, keputusan Permen Menteri nomor kalau nggak salah nomor 23 ya. Ada catatannya juga ya, Cak ya? Nomor 9 2021. Itu kemudian di dalam peraturan menteri itu menginginkan bahwa sekarang hutan itu di samping dikelola dan dimanfaatkan, tentu ini untuk pendapatan negara ya, oleh perhutani, juga diberikan kepada masyarakat. Dalam tanda petik ya, diberikan itu hak pengelolaannya. Maka disitulah lahir namanya KHDPK, Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus. Intinya begitu. Jadi keputusan menteri itu melahirkan KHDPK. Kawasan hutan dalam pengelolaan khusus itu ya di dalamnya ada perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu begini gambarannya. Jadi hutan yang dulu dikelola oleh perhutani, kemudian masyarakat kawasan hutan itu memanfaatkan hutan dengan kerjasama dengan perhutani. Itu hanya secara fungsional aja dan musiman. Mungkin kalau itu di hutan produktif itu tanaman-tanaman yang jangka pendek, itu masyarakat hanya punya waktu pemanfaatan itu mungkin antara 1 sampai 2 tahun aja. Ini yang hutan produktif ya? Hutan produktif. Ini saya menggambarkan yang dulu. Terus kemudian masyarakat kawasan hutan itu ya sudah setelah 2 tahun selesai. Kalau kemudian tegakannya, pohonnya sudah tinggi, kemudian sudah nggak bisa ditanami tanaman pendamping, ya sudah selesai kan. Artinya itu masyarakat nggak bisa memanfaatkan. Inspirasinya dari situ. Jadi bagaimana masyarakat kawasan hutan, desa-desa yang memangku hutan, yang punya hutan kan banyak di kita ini. Desa-desa itu di tengah hutan atau di hutan.
itu bagaimana kemudian baik secara sosial maupun secara ekonomi dia mendapatkan kepastian hukum. Dengan kawasan hutan dalam pengelolaan khusus itu namanya perhutanan sosial itu kemudian nanti yang sudah digarap oleh masyarakat kawasan hutan itu berapa hektar dalam bentuk yang tadi yang kerjasama dengan perhutani, kemudian itu didata, kemudian dimintakan oleh kelompok. Ini kan kemudian masyarakat berkelompok menjadi kelompok tani, petani hutan ya. Itu kemudian membentuk kelompok, kemudian mengajukan kepada negara, kepada sekarang Menteri Kehutanan ya, untuk mendapatkan pengesahan sebagai kelompok tani hutan yang di situ sudah jelas kawasannya yang diminta berapa, terus kemudian dihuni oleh berapa anggota. Contoh misalnya gini, di Sambeng, di kawasan Sambeng itu ada Gapotan Jutak Alaska namanya. Itu anggotanya 241. Kemudian kawasan yang sudah dia biasa tanami itu ada 170 hektar. Nah, dia sampaikan kepada Menteri Kehutanan ini diminta untuk perhutanan sosial. Kalau sudah dapat SK, kemudian dipastikan akan dipisah kawasan itu. Ini perhutanan sosial, ini perhutani. Yang perhutanan sosial dengan SK Menteri itu kemudian ini bisa dimanfaatkan pemanfaatannya sampai 30 tahun per orang. Kalau kemudian itu dia meninggal bisa diteruskan oleh anaknya. Tetapi ini bukan hak milik, hak pemanfaatan aja. Artinya dari segi hukum dan aspek legalnya lebih pasti. Satu. Yang kedua, ini menjadi pendapatan negara karena bayar retribusinya itu langsung kepada negara. Penerimaan negara bukan pajak ya, itu kemudian masuk ke negara, bukan masuk ke perhutani, apalagi masuk ke orang per orang. Nah itu sekarang prakteknya yang banyak kan begitu. Tetapi inilah yang kemudian peraturan menteri ini kemudian dikuati oleh Perpres tahun 2023 yang intinya percepatan terhadap perhutanan sosial, penyelenggaraan perhutanan sosial. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan hutan yang kemudian juga sekaligus untuk membangun dan menciptakan hutan lestari. Artinya begini, orang itu kalau kenyang itu nggak mungkin merusak hutan. Betul. Nggak mungkin akan nebang-nebang apalagi merusak dengan cara yang lain. Itu kalau kenyang. Ini masyarakat kawasan hutan ya, bukan pemodal ya, bukan orang luar ya. Itu orang yang hidup turun-temurun di wilayah hutan. Itu begitu. Selama dia kenyang ya sudah, maka hutan itu dia jaga. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi agar perhutanan sosial ini betul-betul bisa dikerjakan dan diwujudkan secara maksimal. Kemudian betul ini sebagai alat untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Oke, artinya memang secara mungkin singkatnya perhutanan sosial ini adalah kerjasama ya, kerjasama antara tadi kelompok petani hutan dengan negara. Ya. Supaya ini percepatan kesejahteraan sosial masyarakat bisa lebih maksimal didapatnya dan dicapainya. Begitu ya, Cak ya? Kurang lebih ya. Jadi begini, di Jawa itu ada 2.400.000 hektar hutan, kawasan hutan ya. Dari 2.400.000 hektar ini kemudian menurut keputusan menteri itu kemudian dibagi dua. Dibagi dua? 1,4 hektar, 1,4 hektar itu tetap di bawah pengelolaan perhutani. Kemudian yang 1,3 hektar itu kemudian dipersiapkan untuk perhutanan sosial. Se-Jawa ini ya. Jawa aja nih ya. Jawa. Kemudian Jawa Timur berapa luasannya menurut SK Menteri? Jawa Timur itu yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial itu menurut catatan saya, dan ini tadi saya konfirmasi kepada teman-teman di Dinas Kehutanan, Jawa Timur itu luasannya untuk perhutanan sosial. Iya. Itu ada 502
hektar lebih. Oke. 502.000 hektar lebih. Ini Jawa Timur. Jadi tetapi prakteknya sekarang yang sudah sesuai dengan fakta di lapangan dan kemudian ini sedang diupdate terus, yang betul-betul menjadi kawasan perhutanan itu hanya 301.000 hektar. Selebihnya itu nanti menjadi kawasan hutan yang lain. Artinya tidak masuk di dalam, belum bisa masuk di dalam kawasan perhutanan sosial. Karena apa? Karena tidak gampang merubah kelompok petani yang sudah bekerja sama dengan perhutani dengan segala skemanya. Kemudian ini dipindah menjadi perhutanan sosial yang kemudian dia berdiri sendiri, punya hak legalitas yang jelas selama 30 tahun. Kemudian dia membayar retribusi sendiri kepada negara dan dia bisa nanam apa saja selama tidak merusak fungsi hutan. Gitu. Jadi boleh saja. Tetapi bahwa fungsi hutan tetap harus wajib dijaga biar tidak rusak. Karena untuk apa? Ya terakhir untuk keseimbangan alam dan kemudian untuk kelestarian hutan itu sendiri. Nah, 301.000 hektar inilah yang kemudian ini berproses teman-teman ini di masyarakat kawasan hutan. Seperti tadi yang saya contohkan di Lamongan Selatan itu ada 241 anggota dari satu kelompok tani yang kemudian di situ kawasannya ada 170 hektar. Yang itu kemudian sudah di-SK oleh menteri dan sudah dikerjakan dan sekarang tinggal pada proses berikutnya. Jadi dan itu tidak gampang dan ini berproses terus karena macam-macam situasinya di lapangan. Artinya memang di Jawa Timur ini sendiri udah 500 lebih ya untuk kawasan perhutanan sosial, tapi yang saat ini menjadi dan dikelola jadi perhutanan sosial secara maksimal ini 301.000 hektar. Tadi sempat jadi itu SK Menteri ya, jatahnya Jawa Timur 502.000 hektar. Tetapi setelah kemudian dicocokkan dengan data faktual di lapangan, kemudian hanya bisa, karena tidak gampang untuk mengelompokkan ini, kemudian tetap dibuat kawasan perhutani, ini dibuat kawasan perhutanan sosial, itu sudah gampang, prosesnya panjang. Itu kemudian hanya 301.000 hektar. Inilah yang kemudian hari-hari ini teman-teman terutama masyarakat kawasan hutan juga sedang memproses itu. Aspeknya apa saja sih Pak supaya ini bisa dijadikan kawasan perhutanan sosial? Banyak. Satu, kelompoknya harus real, orang betul-betul memang hidup asli, memang di domisilinya di situ ya. Oke. Tidak ada orang luar kemudian mengaku orang itu. Kalau bahasa anak muda tuh akamsi, anak kampung sini. Oke. Yang pertama harus memang real warga situ. Kemudian satu, kemudian yang kedua dia memang bekerja bertani di kawasan hutan. Memang bertani profesinya ya. Iya. Oke. Iya. Itu begitu. Yang kemudian ya dia ada kesanggupan untuk menjaga kelestarian hutan. Itulah prinsip-prinsip yang menjadi persyaratan satu kelompok kemudian bisa disetujui menjadi menjadi kelompok tani yang mengelola hutan dengan kawasan khusus itu dengan pengelolaan khusus yang namanya perhutanan sosial itu yang kemudian disahkan oleh menteri. Berarti 301.000 hektar ini sudah melalui 3 aspek ini ya? Ya. Masyarakatnya tetapi ya? Kan sekarang berproses semua. Masih diproses, masih digodok juga ya? Karena prosesnya nggak gampang. Ketika memisahkan itu butuh planologi dari Balai Perhutanan Sosial di Jogja itu yang kemudian dengan satelit, kemudian dia ambil kawasannya, kemudian dibagi-bagi. Dan idealnya memang satu anggota Gapotan itu dapat 2 hektar. Satu anggota? Satu orang ya? Satu kakak lah, satu orang. Itu jatahnya 2 hektar. Tetapi prakteknya tidak bisa. Karena? Ya itu tadi, mungkin pengelompokannya tidak cukup untuk terlalu banyak anggota Gapotannya, tetapi
kawasannya mungkin tidak cukup, sehingga di Lamongan Selatan ini dibagi rata itu hanya satu orang dapat 0,5 hektar. Tetapi itu pun nggak apa-apa, karena itu sudah sejak dulu begitu. Artinya dengan dia mengelola 0,5 hektar itu ya sudah, dia bisa hidup damai di wilayah hutan dan ya walaupun seperti itulah. Dan itu jangkanya 30 tahun? 30 tahun. Harus ini ya Pak, harus komitmen ya? Iya, 30 tahun dan itu sudah hak pengelolaan. Jadi gini, apa keuntungannya perhutanan sosial ini? Keuntungannya adalah bahwa kepastian hukum dari teman-teman petani di kawasan hutan itu lebih pasti daripada bekerja sama dengan perhutani yang dari aspek legalitasnya nggak ada. Sekarang mungkin bisa bekerja sama, suatu saat sudah nggak bisa karena sesuatu hal. Tetapi kalau ini bisa sepanjang 30 tahun. Jadi ada kepastian legalitas lah ya. Itu di samping itu keuntungan untuk negara pasti. Jadi ada pendapatan dari perhutanan sosial ini, dan perhutanan sosial tidak mesti harus ditanami tanaman produktif atau tanaman palawija atau bahan pokok bisa. Tidak ada batasan. Kalau kelompok itu kemudian di kawasan hutan itu kemudian menjadi menarik untuk destinasi wisata, bisa. Oh, berarti tidak hanya untuk ditanami saja ya, tapi untuk wisata pun bisa. Ya. Asalkan dikaji, kemudian kelompok taninya ini kemudian bersepakat bisa mengelola dan bisa menjaga dan bisa mengembangkan. Nah, dalam pengelolaan itu apakah masih harus ada regulasi yang dilakukan oleh para kelompok? Secara prinsip, ketika ini sudah masuk ke HDPK, misalnya untuk pariwisata, tentu saja kelompok tani itu kemudian berkoordinasi dengan dinas pariwisata. Berarti koordinasi dengan dinas setempat. Jadi bagaimana satu kawasan menjadi destinasi wisata itu memenuhi prinsip-prinsip di dalam kepariwisataan. Apa? Antara lain daya dukung transportasinya, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Kalau tidak memenuhi itu, menarik tetapi tidak bisa dijangkau, tidak bisa didatangi orang, ya sama saja nggak laku, tidak bisa jalan. Berarti tetap ada koordinasi. Iya, jadi ketika ini kemudian menjadi apa? Kemudian koordinasinya, kalau dia menjadi kelompok tani bercocok tanam ya mungkin dengan dinas perkebunan, nanti kita integrasikan juga dengan dinas pertanian. Karena petani-petani yang di kawasan hutan sampai hari ini belum masuk sebagai bagian dari kelompok tani yang kemudian mendapatkan fasilitas misalnya pupuk subsidi, mendapatkan bantuan alsintan, belum bisa karena dia tidak masuk belum masuk di dalam namanya sistem informasi dan manajemen pertanian. Tapi apakah itu perlu? Ya sangat perlu. Sangat perlu ya. Biar tidak ada perbedaan di antara masing-masing petani. Ya. Sama-sama petani loh ini. Betul. Dia juga punya hak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Dia juga bisa berhak mendapatkan alsintan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Dan itulah yang sekarang sedang digagas oleh kementerian yang kemudian dicarikan skemanya. Kalau sekarang belum bisa, tetapi ini terus kita update dan teman-teman dari kementerian juga mengupayakan itu biar tidak ada perbedaan. Ini sama-sama petani, satu petani sawah, kemudian hutan. Satu di kawasan hutan. Ini kok beda perlakuannya? Ini kan sama-sama anak bangsa, kan begitu. Nggak boleh ada perlakuan yang berbeda. Kemudian upaya dari Komisi B sendiri untuk mendukung ini tadi seperti apa? Kita selalu proaktif. Jadi kemarin kita juga ke Menteri Kehutanan. Itu juga dalam rangka ini, karena ini kita juga sedang menyelesaikan peraturan daerah penyelenggaraan kehutanan ya. Artinya, baru Pak? Ini kemudian sedang digarap lah, sedang kita selesaikan. Ini
lama kemudian di-upgrade karena ada peraturan-peraturan baru yang harus disesuaikan regulasinya. Termasuk itu tadi perhutanan sosial. Bagaimana perda itu sebagai pegangannya gubernur untuk antara lain fungsinya untuk pengelolaan APBD. Jadi kalau nanti perda ini sudah ada, kemudian teman-teman substansi soal perhutanan sosial menjadi bagian dari perda itu, maka gubernur bisa memberi bantuan keuangan terhadap teman-teman kelompok tani di kawasan hutan. Memberi bantuan alsintan boleh karena ada perdanya. Kalau nggak ada perdanya itu nanti menjadi temuan, bisa tidak ada dasarnya dalam belanja APBD. Nah, itulah salah satu fungsi perda di samping memberikan regulasi, pengaturan, kemudian juga menjadi dasar untuk melakukan pembiayaan di dalam APBD. Artinya perspektif dari pembuatan perda ini tadi sudah dijelaskan ya? Ya. Atau secara detailnya seperti apa, Cak? Ya itu pada dasarnya ini hutan itu kan ada hutan lindung, ada hutan rakyat. Ada hutan rakyat. Hutan rakyat itu kalau dengan dinas kehutanan mungkin sifatnya koordinasi aja. Jadi seperti kita ini di Jawa Timur punya tahura, punya banyak di beberapa tempat yang itu juga harus dikelola. Kalau tahura itu kemudian bisa dijadikan sumber pendapatan keuangan, bisa. Misalnya yang Trawas ini air panas ya di Cangar itu kan ada sebagian kan masuk tahura miliknya provinsi, dan itu juga menjadi sumber pendapatannya APBD Jawa Timur. Karena itu juga orang masuk ke situ, ada retribusinya, kemudian ada yang bisa dimanfaatkan untuk parkir dan jualan macam-macam lah di situ. Oke, Cak, kalau kita ngomongin lagi balik ya soal, artinya kan ini kompleks sekali ya soal perhutanan sosial ya, dari tadi regulasi, kemudian apa yang didorong dan diupayakan oleh Komisi B khususnya memang yang partnernya ya ini ya. Ini dalam hal perhutanan sosial ini juga sedang digodok dan diupayakan begitu ya. Dan ini seberapa berpengaruhnya perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Komisi B sendiri? Ya, kalau menurut kita ya, dan siapapun bisa melihatlah, pasti akan ada perbedaan. Satu, keleluasan di dalam pengelolaan kawasan itu ya oleh teman-teman kelompok tani hutan. Balik lagi legalitas hutan, ya tadi ya. Legalitas tentu saja karena dia tidak tergantung orang. Tetapi kan dia bisa ngelola sendiri. Betul. Kalau masih kerjasama dengan perhutani dalam berbagai skema itu, kan ada ketentuan-ketentuannya yang teman-teman kelompok tani mungkin tidak bisa leluasa. Di samping itu juga ini perintah dari negara, karena maunya negara memang begitu. Iya. Nah, kita ini hanya menjalankan ya misi dari negara sendiri ya, mengalokasikan atau menampung beberapa substansi di mana dari perhutanan sosial ini yang kemudian di dalam perda kita nanti bisa kita masukkan, dan itu bentuknya adalah pemihaan kepada kelompok tani hutan itu. Jadi itu tujuan kita untuk bagaimana perda penyelenggaraan kehutanan ini yang kemudian juga memberikan regulasi dan memberikan arah bagaimana perhutanan sosial ini lebih bisa dilaksanakan dengan cepat, bisa dilaksanakan tanpa konflik, kemudian bisa diwujudkan betul-betul sebagai instrumen untuk percepatan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan hutan. Itulah yang mungkin perspektif perda yang kita inginkan seperti itu. Tetapi ini kan ya harus kita kolaborasi dengan
apalagi sekarang menterinya kan berbeda, Iya. dipecahkan. Dipecah ya. Ada menteri hutan sendiri, ada menteri lingkungan hidup sendiri. Iya. Kita kemarin sudah kita konfirmasi, apakah ada regulasi-regulasi yang kemudian kontradiksi antara dari menteri kehutanan dengan menteri lingkungan hidup. Kan kita ini sedang juga menampung dan mencoba menyandingkan dengan pada saat awal keputusan Menteri nomor 9 2021 itu kemudian masih kementeriannya menjadi satu, sekarang dipisah. Apakah ada regulasi-regulasi yang bertentangan? Nanti kalau ada regulasi yang bertentangan kemudian kita carikan solusi, ini enaknya gimana kan gitu. Kita konsultasikan juga dengan dua kementerian itu. Karena memang fungsi hutan tidak hanya fungsi ekonomi, tetapi fungsi lingkungan hidup, fungsi kelestarian, fungsi keseimbangan alam dan lain sebagainya. Kemudian Cak Edi mumpung nggak lupa juga ya, ini tadi kan bahwasanya perhutanan sosial ini bisa dilakukan kecuali syaratnya ini ada kelompok tadi ya, kelompok tani hutan. Ya. Ini yang mengajukan lah kepada perhutani atau kepada kementerian ya. Bukan kepada perhutani. Kepada negara ya. Kepada Menteri Kehutanan. Ke Menteri Kehutanan. Apakah ada syarat ini harus berapa anggotanya atau perorangan aja bisa atau gimana, Cak? Bisa. Harus bisa ya? Harus berkelompok menjadi kelompok tani. Harus kelompok tani harus ya. Kelompok. Karena kalau negara ini mengurusi orang per orang ya nggak bisa selesai. Iya. Kan harus berkelompok. Oke. Cak, ini luar biasa sekali pembahasan kita. Tapi mohon maaf ini mungkin kita terbatas waktu, mungkin terakhir Cak kepada pemirsa khususnya bagi masyarakat hutan untuk 5 tahun ke depan atau mungkin ke depannya. Apa indikator yang paling utama harus dicapai bagi masyarakat hutan supaya kesejahteraan sosial ini dapat dirasakan bagi mereka, dan apa yang akan Komisi B lakukan untuk mencapai tersebut? Silakan, Cak. Kalau bagi anggota dewan begini, kita ini bekerja untuk kepentingan rakyat kan, kan begitu kan judulnya. Eksekutif gubernur pun juga untuk rakyat. Kita ini kan pelayan sebetulnya. Ya, kita ingin melayani dan menyiapkan instrumen yang kemudian betul ini bisa mempercepat kesejahteraan mereka. Di samping dia sejahtera, kemudian dia bisa melakukan fungsi-fungsi sosial, terutama bagaimana dia bisa membangun masyarakat yang betul-betul produktif di pinggir hutan, kemudian sekalian karena dia punya kekuatan maka dia punya tanggung jawab untuk melestarikan, menjaga hutan. Jadi siapa sih yang menjaga hutan? Sebetulnya yang punya tanggung jawab penuh adalah orang-orang di sekitar hutan itu sendiri. Yang memang asli orang sana, gitu ya. Dia hidup di situ sudah bertahun-tahun, berturun-temurun, kemudian dia tahu habitat hutan ini bagaimana, kemudian harus dikelola seperti apa, diamankan seperti apa. Dan mereka harus kompak. Kalau ada orang luar yang kemudian datang ingin merusak hutan dengan segala cara ya. Mereka harus kompak ya, menjaga ya. Mereka harus kompak menjaga. Jangan kemudian menjadi menjadi katalisator orang-orang luar yang kemudian kepentingannya beda dengan kepentingannya masyarakat di kawasan hutan itu. Ini yang menurut saya yang harus selalu kita edukasi kepada teman-teman di masyarakat kawasan hutan lah. Jadi agar niat baik pemerintah ini betul bisa diwujudkan itu sama tujuannya. Tujuan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan rakyat ini betul-betul sejahtera, tetapi di samping itu ada kepentingan kebersamaan yang sama-sama harus alam ini dijaga. Alam ini harus dijaga, tidak boleh dirusak dan tidak boleh dibiarkan kemudian rusak dengan sendirinya. Harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Ya dengan pemeliharaan dan sebagainya. Saya kira inilah pesan moral politik sebagai anggota dewan. Iya. Mungkin terakhir sekali Cak, mungkin bisa singkat komitmen Komisi B untuk mendorong perhutanan sosial ini supaya bisa lebih maksimal apa? Kita ingin mendorong di samping memberikan edukasi, pendampingan juga kita dorong, kita upayakan bagaimana gubernur juga menyiapkan alokasi anggaran untuk percepatan perwujudan perhutanan sosial.
dengan segala cara ya. Dengan segala cara. Artinya komit ya Cak ya. Iya. Untuk ini perhutanan sosial bisa tercapai dengan maksimal supaya tadi ya Cak ya tujuannya memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya masyarakat hutan sekitar begitu ya Cak ya. Cak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih sudah main ke Suara Dewan ini. Iya. Terima kasih. Semoga sehat selalu Cak. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa ya? Menjadi inspirasi bagi teman-teman juga lah. Iya. Salam sehat untuk teman-teman di Komisi B, semoga ini perhutanan sosial bisa benar-benar realisasi dengan baik. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam podcast Suara Dewan. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode Suara Dewan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.